Ada sebuah sajak rendra yang dari sajak itu kita bisa belajar bagaimana simile diberdayakan atau simile bekerja dalam sebuah puisi. Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita hari ini baca, dengerin ya, dan ngebahas satu sajak yang saya paling suka dan paling sering saya jadikan contoh tentang bagaimana satu perangkat puitika dipakai dalam sebuah sajak dengan sangat baik. Sajaknya karya Rendra dari kumpulan 4 kumpulan sajak, bukunya Rendra, tentu saja Rendra gitu. Judulnya Waktu. Nah, saya baca dulu ya sajaknya. Waktu, sajak Rendra. Waktu seperti burung tanpa hinggapan, melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan. Sayap-sayap mukjizat terkebar dengan cekatan. Waktu seperti butir-butir air dengan nyanyi dan tangis angin silir, berpejam mata dan pelesir tanpa akhir. Dan waktu juga seperti pawang tua, menunjuk arah cinta dan arah keranda. Nah, itu sajaknya Rendra tadi. Coba disimak atau baca, ambil bukunya atau cari di sajaknya, lihat lagi, perhatikan. Di situ ada 3 simile, ada 3 perumpamaan yang dipakai oleh Rendra untuk menjelaskan konsep waktu yang dia hayati. Dan 3-tiganya berbeda-beda tetapi saling melengkapi untuk menjelaskan waktu itu apa menurut Rendra, menurut apa yang ia hayati tentang waktu itu, apa yang ia maknai tentang waktu itu gitu. Coba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, waktu seperti burung tanpa hinggapan, melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan. Burung tanpa hinggapan, burung nggak hinggap-hinggap, terbang terus, nggak berhenti-berhenti terbangnya. Nah, itulah waktu. Jadi konsep abstrak tentang waktu yang tidak pernah berhenti itu diwujudkan oleh Rendra, meskipun ya burung tanpa hinggapan itu imajiner, imajinasinya Rendra, cara Rendra mengolah fakta, kenyataan, fenomena alam untuk menjelaskan waktu yang dia hayati itu. Bukanlah menjadi puisi yang baik kalau Rendra waktu tak pernah berhenti. Ya, semua orang bisa mengucapkan itu, tapi Rendra mengolah konsep itu, kemudian menciptakan satu ucapan. Jadi apa yang mau diomongkan adalah waktu yang tak pernah berhenti itu, nggak menunggu kita itu. Kemudian dia ucapkan dengan cara memakai perangkat puitika yang namanya simile. Waktu seperti burung tanpa hinggapan. Itu simile yang pertama. Kita udah ngerasain ini berbeda, ucapannya khas gitu. Bahkan ya udah menjadi milik Rendra. Ketika orang lain yang menulis sesudah Rendra seperti itu, ya kita, ya lu gaya ucap lu udah dipakai sama Rendra gitu duluan. Cari yang lain dong. Bisa banyak. Nah, itulah tugas menyair, itulah pekerjaan menggubah puisi, itu adalah mencari cara mengucapkan sesuatu yang sebenarnya kita semua tahu gitu. Kayak tadi, waktu nggak pernah berhenti, siapa sih nggak tahu gitu kan. Melewati hari-hari rubuh tanpa ratapan. Sebenarnya itu sebuah simile lagi yang nyambung dengan tadi itu, burung yang terbang tanpa hinggapan, melewati hari-hari rubuh tanpa. Hari-hari lewat, berlalu, besok dan nggak balik lagi. Waktu hari yang tidak akan balik lagi itu oleh Rendra diucapkan dengan cara dibuat lagi perumpamaan hari rubuh tanpa ratapan. Ya, ngapain diratapi? Nah, masuklah nilai-nilai di situ gitu. Ya lewat aja, nggak usah diratapi, nggak usah disesali gitu. Karena itu hari ini menjadi penting. Ke situ tuh pemaknaannya dari simile itu kan. Sayap-sayap mukjizat terkebar tanpa cekatan. Masuk lagi pemaknaan baru yang sudah simile tadi dikembangkan lagi oleh Rendra. Nah, itu simile pertama di 3 larik pertama di bait pertama. Nah, sajak ini cuma 2 bait. Nah, bait kedua terdiri dari 5 larik yang mengandung 2 simile yang berbeda. Yuk kita baca lagi ya.
tadi burung tanpa hinggapan. Nah, sekarang similenya adalah waktu seperti butir-butir air. Kita belum langsung nangkap kali ya apa maksudnya ya butir-butir air ya. Waktu kok butir air ya gitu. Agak jauh nih similenya gitu perumpamaannya. Dengan nyanyi dan tangis angin silir, berpejam mata dan pelesir tanpa akhir. Butir air bayangin berhenti nggak dia siklusnya dari laut menguap ke atas jadi awan, jadi mendung, turun hujan ke bumi, masuk ke hutan, masuk ke tanah, mengalir ke sungai, ngalir lagi ke laut, jadi uap lagi, jadi mendung lagi, hujan lagi. Baru kita nangkap, oh ya waktu ya begitu, siklus muter aja terus gitu nggak berhenti gitu kan. Pelesir tanpa akhir. Pelesir itu kayak jalan-jalan gitu, kayak bepergian yang dinikmati, perjalanan yang dinikmati gitu. Nah, masuk lagi tuh penghayatan hidupnya Rendra diucapkan dengan cara seperti itu kan. Jadi menurut dia waktu itu nyanyi dan tangis tanpa silir, berpejam mata dan pelesir tanpa akhir. Terus aja gitu, seperti lagu yang gak kedengeran, harmoni, keindahan, siklus air itu gitu. Nah itulah waktu juga gitu kalau kita hayati seperti itu gitu. Nah, semua seperti roda, hidup seperti roda yang berputar. Kadang-kadang kita mendengar, tapi kalau Rendra memakai itu perumpamaan yang sudah mati, sudah sering dipakai itu ya dia bukan penyair yang hebat gitu. Dia harus menciptakan pengucapan baru dari konsep waktu yang berputar itu gitu, yang menggilir manusia itu kan. Itulah menggubah penyair, menghayati alam semesta. Penghayatan itu kemudian dipakai untuk mengucapkan sesuatu konsep yang ingin dijelaskannya dengan cara puisi, melalui puisi. Itu simile yang kedua dalam sajak Rendra ini gitu. Paham ya gitu. Oke, yang ketiga, dan waktu juga seperti pawang tua. Lagi nih, tadi burung tanpa hinggapan, terus butir-butir air, kok sekarang pawang tua. Rendra berarti ingin menjelaskan konsep lain dari waktu yang dia hayati itu gitu. Apa itu pawang tua? Menunjuk arah cinta dan arah keranda. Oh, kata kuncinya keranda gitu. Terhadap waktu akhirnya kita apa sih? Kita berhenti, kita yang mati. Waktu nggak akan berhenti seperti burung tanpa hinggapan itu. Dan waktu itulah juga yang mengingatkan kita, pawang tua yang duduk menunggu diam, yang sudah selesai dengan hidup, tugasnya hanya menunggu sesuatu yang berharga, tugasnya adalah memberi peringatan. Nah dalam hal ini Rendra lagi-lagi membuat simile lain yang juga khas banget, unik banget, khas dia gitu, yang nggak bisa, mungkin bisa dicuri dengan cara lain gitu, tapi kalau meniru ya udah ketahuan, lu niru dari Rendra tuh gitu. Ya kan, pawang tua menunjuk arah cinta dan arah keranda. Cinta, kebahagiaan, ya waktu itu akhirnya menyadarkan kita tentang itu tadi, tentang kehidupan, bahwa harus diisi dengan harmoni. Seperti ini, seperti memperkuat simile yang kedua tadi, yang seperti butir-butir air dengan nyanyi dan tangis angin silir itu gitu. Menunjuk arah cinta dan arah keranda. Siapapun bisa menulis tentang waktu dengan cara masing-masing, dengan simile seperti yang dilakukan oleh Rendra, tetapi kita bisa membuat simile yang lain, perumpamaan yang lain. Apa ya, terserah penghayatan kita. Maka orang selalu bilang menulis puisi itu adalah menghayati kehidupan. Menulis puisi adalah menghayati alam, kemudian menyatukannya dengan perasaan kita atau penghayatan kita tentang sesuatu. Nah, kira-kira begitu apa yang bisa kita pelajari dari sajaknya Rendra yang judulnya Waktu, ada di buku ini. 4 kumpulan sajak, bagus banget dibaca. Ini menandai satu perkembangan perpuisian atau persajakan Rendra, salah satu penyair besar kita. Oke. Itu ya tentang simile. Nanti kita bahas lagi yang lain. Tunggu kelas puisi di tiap hari Selasa.
Itu temanya agak continue bersambung begitu, nanti bisa diikutin dari video 1. Sekarang udah video, nanti hari Selasa depan akan ditayangkan video yang keempat. Terima kasih.